Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di permukaan laut yang tak terbatas, seorang lelaki tua berjubah putih bergerak menuju kedalaman laut utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara kecepatan kilat menyapu laut, tekanan angin kencang memisahkan air laut di bawah, yang seperti membuka sungai di laut. Sampai tubuh lelaki tua itu menghilang di kejauhan, permukaan laut di belakangnya berangsur-angsur kembali tenang. Namun, ketika lelaki tua itu berbaris menuju kedalaman laut utara, di bagian terdalam laut utara, ketiga sosok itu juga melompat keluar dari laut yang tampaknya tenang dan melihat dengan sungguh-sungguh ke selatan. Ketiga orang ini adalah dua kepala keluarga laut dan hari pertempuran laut. Dengan budidaya ketiga orang ini, saat pria itu melangkah ke laut utara, dia sudah memperhatikan keberadaan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang jauh-jauh ke kedalaman laut utara, tapi dia tidak tahu apa tujuan orang ini. Beihai, saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang kuat di daratan. Bagaimana seseorang bisa datang ke kedalaman Beihai saya hari ini? Lihat posturnya, aku khawatir mereka yang datang tidak baik. Tsunami dan Tianjiao memandang laut selatan dengan sungguh-sungguh, dengan wajah yang sedikit muram. Beihai-ku bukanlah tempat di mana orang bisa menjadi liar. Jika dia tidak datang untuk mencari masalah, dia akan baik-baik saja. Tapi jika itu buruk untuk Haizu kita, aku tidak keberatan memberinya makan ikan. Mendengar pidato itu, langit pertempuran laut menghina dan dingin. Meskipun kultivasi pria itu tidak lemah, itu terlalu rendah di matanya. Setelah mendengar ini, dua orang di belakangnya terdiam. Meskipun hari pertempuran laut tidak mempedulikannya pada hari kerja, dia akan berdiri tanpa ragu begitu menyentuh kepentingan klan laut. Hal ini membuat kedua pemimpin klan mengaguminya dari lubuk hati. Sementara ketiga pria itu melompat keluar dari laut, lelaki tua berjubah putih yang dengan cepat maju menuju kedalaman laut utara tampaknya menyadarinya. Tubuh depannya berhenti tiba-tiba. Pada saat melihat ke atas, warna bermartabat muncul di wajahnya. Hei, aku tidak bisa membayangkan bahwa itu bahkan menarik penjaga klan laut. Mengernyit dan mendesah, tetapi lelaki tua itu tidak terlalu ragu. Tubuhnya bergetar sedikit dan bergegas keluar lagi. Sesaat kemudian, di permukaan laut yang tak terbatas, 4 bayangan manusia berdiri saling berhadapan. 3 di antaranya, tentu saja, adalah tsunami, naga yang menelan langit, dan pertempuran laut, sedangkan yang lainnya adalah lelaki tua berjubah putih yang menerobos ke laut utara. Haha, aku tidak menyangka bahwa perjalanan ke laut utara dapat menarik sambutan seperti itu dari orang-orang laut. Aku benar-benar tersanjung. Pria tua berjubah putih itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya dari 3 orang di depannya. Ketika matanya melintasi hari pertempuran laut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, matanya sedikit menyipit, dan hatinya sedikit tenggelam. Dengan kultivasinya, saya tidak bisa melihat kedalaman lelaki tua berjubah hitam itu. Bahkan dalam keluarga, hanya sedikit orang yang bisa memberinya perasaan ini. Sementara lelaki tua berjubah putih itu melihat ketiga orang di seberangnya, matanya mengamati lelaki tua berjubah putih itu ke atas dan ke bawah di hari pertempuran laut saat ini. Baru setelah matanya mengamati plakat batu giok putih yang tergantung di pinggang lelaki tua berjubah putih itu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Aku tidak tahu siapa yang datang ke Beihai, dan mengapa. Wajah tsunami tetap tidak berubah, tubuhnya maju selangkah, dan nada suaranya suam-suam kuku. Haha, aku bilang aku datang untuk bermain. Apakah kamu percaya? Meskipun dia tahu kekuatan lelaki tua di depannya sangat kuat, lelaki tua berjubah putih itu masih tampak tak kenal takut dan membalas tsunami dengan wajah bercanda. Jika Yang Mulia memiliki sikap seperti itu, jangan salahkan kami karena mengundang orang untuk pergi. Melihat wajah bercanda lelaki tua berjubah putih, wajah tsunami tiba-tiba tenggelam, tubuhnya sedikit bergetar, dan momentum yang sangat mengerikan menyapu tubuhnya, berubah menjadi badai energi yang tak terlihat, dan bergegas ke lelaki tua itu, jubah putih di seberangnya. Hei, mau main? Melihat adegan ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak takut. Dia mengangkat senyum bercanda di sudut mulutnya dan melangkah maju. Setelah beberapa saat, dia bergegas keluar dengan momentum mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat momentum besar melonjak, itu mendorong permukaan laut ke bawah.
Permukaan laut yang besar tenggelam tak terkendali. Seluruh permukaan laut runtuh seperti tanah. Momentum yang keluar dari tsunami juga dikalahkan oleh yang terakhir. Apa? Terkejut oleh tsunami? Saya tidak menyangka bahwa kultivasi lelaki tua berjubah putih itu begitu kuat. Sulit untuk melawannya dengan kultivasinya. Saya akan datang. Tepat ketika wajah tsunami berubah, Bitian Jiao di satu sisi tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Itu juga merupakan momentum dan tekanan yang kuat, menyapu keluar dari tubuhnya, dan kemudian bertemu dengan momentum dan tekanan dari lelaki tua berjubah putih di seberangnya. Dalam proses ini, pertempuran laut beberapa hari sebelumnya, kedua orang itu tidak pernah melakukan tindakan apapun. Persahabatan terkuat tidak hanya tercipta di bawah kelangsungan hidup bersama jangka panjang, tetapi juga bertemu bersama dalam menghadapi kesulitan hingga saling percaya. Tekanan yang diberikan oleh lelaki tua berjubah putih pada mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan hubungan antara kedua orang itu. Kelangsungan hidup warga negara Hai di masa depan akan sangat bermanfaat. Namun, meskipun pemakan naga bergabung, keduanya masih meremehkan kekuatan lelaki tua berjubah putih di depan mereka. Momentum yang dikumpulkan oleh keduanya bersama-sama mengintimidasi, dan akhirnya mereka dikalahkan oleh lelaki tua berjubah putih itu. Pada saat momentum dikalahkan, badai energi tak terlihat menyebar di permukaan laut untuk waktu yang singkat. Bersama dengan laut di bawahnya, tampaknya tersapu oleh angin kencang, mengaduk lapisan ombak yang menakjubkan. Hampir pada saat yang sama, dua patriark klan Hai terkejut dan mundur dua langkah ke belakang tanpa terkendali. Segera setelah wajah mereka berubah, mereka menggigit gigi mereka dengan keras, mengangkat kepala, dan menatap lelaki tua berbaju putih itu lagi. Yang terakhir menyeringai dan berkata, "Mengapa Anda tidak menerimanya? Mengapa Anda tidak datang lagi?" Kedua pria itu saling memandang ketika mereka mendengar pidato itu. Mereka berdua melihat jejak kemarahan di mata masing-masing. Ketika mereka akan memulai, hari pertempuran laut di depan mereka tiba-tiba mendengus dingin dan memarahi. "Apakah menurutmu itu tidak cukup? Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan lawan. Mengapa meminta masalah?" Dengan teguran dingin, kedua pria itu menggigit giginya dan terdiam. Hai Zantian melirik mereka dengan sisa matanya, tapi dia tersenyum puas. Kemudian dia menatap lelaki tua berjubah putih di seberangnya dengan wajah dingin, lengan melingkari dadanya, dan berkata dengan suara rendah. "Ayo, siapa kamu dan apa tujuan datang ke Beihai?" Meskipun suaranya tidak besar, tetapi penuh dengan martabat, yang membuat orang tidak berani melihatnya dengan mudah. Melihat munculnya hari pertempuran laut, lelaki tua berlari putih itu juga terkejut di dalam hatinya. Pihak lain benar-benar layak menjadi penjaga Laut Utara. Keagungan ini langka bagi orang biasa. Pria tua berjubah putih itu mendapatkan kembali penampilannya yang serius dan menundukkan tinjunya ke langit pertempuran laut, berkata, "Aku telah sangat menyinggungmu sekarang. Tolong maafkan aku, tetua." Langit pertempuran laut tidak tergerak. Dia hanya saling menatap mata, tapi sedikit mereda. Kemudian, lelaki tua berjubah putih itu melanjutkan. "Saya Xiao Mingyuan. Saya tidak bermaksud menyinggung Beihai. Saya hanya mencari seseorang. Karena itu, tolong lepaskan saya. Nama belakang Xiao. Apakah kamu dari kebangsaan Xiao di wilayah tengah?" Cahaya langit pertempuran laut sedikit berkedip dan bertanya dengan serius. Mendengar pidato itu, Xiao Mingyuan tercengang pada awalnya. Kemudian dia melihat kartu giok tergantung di pinggangnya, tersenyum dan menjawab dengan hormat. "Iya, generasi muda Xiao Mingyuan adalah anggota keluarga Xiao." Begitu dia mengatakan ini, tsunami dan Bitian Jiao di belakang hari pertempuran laut tiba-tiba tampak menakjubkan. Merupakan keajaiban bahwa orang-orang dari daerah tengah benar-benar datang ke Laut Utara untuk menemukan seseorang. Tapi kemudian, di hati ketiga orang itu, mereka semua tanpa sadar memikirkan Xiao Yan, yang masih tertutup di jurang naga yang tersembunyi dan melahap api yang berbeda. Omong-omong, yang terakhir juga bermarga Xiao. Selain itu, Xiao Mingyuan sedang mencari seseorang. Jadi, tujuannya adalah Xiao Yan. Dengan pemikiran ini, tsunami segera memandang Bitian Jiao. Mereka berdua melihat pikiran di hati masing-masing. Setelah beberapa pemikiran cepat, tepat ketika tsunami hendak berbicara, langit pertempuran laut di depan tiba-tiba mendengus dingin dan berkata dengan nada dingin. "Saya tidak peduli apakah Anda mencari seseorang atau bermain di Laut Utara. Saya tidak menyambut manusia yang kuat. Keluar dari sini." Dengan minuman dingin,
Tidak hanya Xiao Mingyuan, tetapi juga Tsunami dan Tian Jiao di belakangnya tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Saya tidak berharap bahwa Haizantian akan berbicara dengan tidak ramah. Penatua, generasi muda benar-benar mencari seseorang dan tidak berniat berteman dengan kebangsaan Hai. Tolong. Xiao Mingyuan hanya berpikir bahwa pihak lain tidak percaya apa yang dia katakan. Bahkan jika dia buru-buru menjelaskan, dia tidak menunggu kata-katanya jatuh. Namun, dengan lambaian lengan bajunya, dia tiba-tiba berubah menjadi badai yang tak terlihat dan menyapu ke depan. Sebelum Xiao Mingyuan bisa pulih, dia melemparkan dirinya ke arahnya, itu menghancurkannya. Wajah Xiao Mingyuan berubah secara dramatis. Meskipun momentum itu tidak bisa melukainya, kekuatan mengerikan itu masih membuat darahnya melonjak di tubuhnya. Jika kamu masih keras kepala, lain kali, itu akan lebih dari itu. Sama seperti Xiao Mingyuan melihat ke atas, suara dingin pertempuran laut datang lagi. Pada saat yang sama, ada juga momentum dan tekanan yang mengerikan di tubuh yang terakhir. Merasakan kekuatan-kekuatan itu, wajah Xiao Mingyuan tiba-tiba berubah. Mengabaikan banyak hal, dia dengan cepat mengerahkan semangat juang di tubuhnya dan dengan cepat mundur ke belakang. Dia tidak berhenti sampai dia berada 100 kaki jauhnya. Namun, langit pertempuran laut masih saling memandang dengan sengit, dan dingin di matanya tidak melambat lagi karena mundurnya Xiao Mingyuan. Tidak lama kemudian Xiao Mingyuan menggigit giginya dengan ekspresi enggan di wajahnya. Dia menghela nafas tanpa daya, menggoyangkan lengan bajunya yang besar, dan berbalik dari Laut Utara. Untuk waktu yang lama, tidak sampai napas Xiao Mingyuan menghilang di Laut Utara, hari pertempuran laut mengambil kembali momentum yang dilepaskan. Pada saat yang sama, dia entah kenapa lega di dalam hatinya. Hanya pada saat inilah Tsunami di belakangnya menatapnya dengan curiga. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Tsunami akhirnya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya. Ayah, jika Xiao Mingyuan benar-benar datang untuk mencari seseorang, apakah dia akan datang untuk menemukan Xiao Yan? Jika demikian, apakah kita akan mengusirnya dari Laut Utara? Namun, sebelum Tsunami selesai, langit pertempuran laut menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ini masih belum pasti, tetapi jika ya, maka kita tidak bisa membiarkan dia memasuki Laut Utara. Begitu pernyataan ini keluar, Tsunami dan Tian Jiao segera mengangkat alis mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Jika Xiao Mingyuan datang ke Xiao Yan, itu akan membuktikan bahwa Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao. Biarkan dia kembali ke keluarga. Bukankah itu tepat? Tetapi mengapa Xiao Mingyuan tidak menemukannya? Sepertinya dia melihat keraguan mereka. Haizantian mengambil napas dalam-dalam, melihat ke arah kiri Xiao Mingyuan, dan berkata perlahan. Bahkan jika dia datang untuk menemukan Xiao Yan, kita tidak dapat memastikan apakah tujuannya baik atau buruk. Jika tujuannya adalah untuk membunuh Xiao Yan, kami akan membawa Xiao Yan kepadanya, yang pasti akan merugikan Xiao Yan. Tapi bagaimana jika Xiao Mingyuan benar-benar datang ke Xiao Yan dengan niat baik? Melahap langit Jiao mengangguk dan berubah menjadi cara yang mencurigakan. Ya, jika Xiao Mingyuan benar-benar datang ke Xiao Yan dengan niat baik, bukankah tindakan mereka akan kontraproduktif? Kurasa tidak. Jika Xiao Yan benar-benar anggota keluarga Xiao, mengapa dia harus meninggalkan keluarga dengan leluhurnya? Apalagi, leluhurnya hanya tubuh jiwa. Sebagai tubuh jiwa, sulit untuk bertahan hidup di benua ini. Mengapa dia tidak memilih untuk kembali ke keluarga? Begitu pernyataan ini keluar, Tsunami dan Tian Jiao tiba-tiba menyala. Memang benar bahwa hari pertempuran laut. Jika Xiao Yan dan leluhurnya tidak meninggalkan keluarga Xiao karena suatu paksaan, Xiao Yan harus kembali ke keluarga bahkan demi leluhurnya. Tapi sekarang, yang terakhir jelas tidak ingin kembali, yang berarti alasan mengapa mereka meninggalkan keluarga mungkin karena orang-orang seperti Xiao Mingyuan menghalangi mereka. Alasan mengapa hari pertempuran laut mengusir Xiao Mingyuan dari Laut Utara adalah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Singkatnya, tidak peduli apakah dia datang untuk mencari Xiao Yan atau tidak, kita tidak bisa membiarkan dia pergi jauh ke Laut Utara. Laut Utara adalah wilayah orang Hai kita. Manusia yang kuat tidak bisa masuk tanpa izin. Jika hal serupa terjadi di masa depan, mereka tetap harus diusir. Dengan perintah untuk minum, Tsunami di belakangnya dan naga yang melahap langit segera menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka bertiga kembali ke kedalaman Laut Utara dengan tebakan mereka sendiri. Pada saat yang sama, Xiao Yan,
yang berada di kedalaman Qianlong, juga perlahan-lahan menyempurnakan api jantung laut. Waktu itu seperti pasir jari. Tanpa disadari, ini adalah 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, kedalaman Qianlong selalu dalam keadaan tenang. Tidak ada perubahan di dalam Qianlong dari luar. Bahkan hari pertempuran laut tidak dapat menjelajahi situasi spesifik di bawahnya karena kekhasan dari kedalaman Qianlong itu sendiri. Di luar kedalaman Qianlong, langit pertempuran laut dan naga yang melahap berdiri dengan tenang, menatap langsung ke permukaan air yang tenang di kedalaman Qianlong, seolah-olah mereka ingin melihat sesuatu darinya. Kedua orang ini sekarang datang ke sini sesekali untuk mengamati. Tampaknya mereka ingin melihat situasi Xiaoyan di bawah mereka melalui permukaan air Qianlong Yuan. Namun, ide mereka tampaknya sedikit sederhana. Aduh, tentu saja, saya masih tidak bisa melihat apa-apa. Sejak memasuki jurang Qianlong, tidak ada gerakan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Menatap lama, tidak ada hasil. Hari pertempuran laut menghela nafas tak berdaya dan saling menatap mata. Mereka semua melihat sentuhan ketidakberdayaan dari mata satu sama lain. Kemudian mereka ingin berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, permukaan air tiba-tiba berguling dengan keras di jurang Qianlong yang tenang di depan kedua orang itu. Kemudian, dengarkan saja puff, air dingin di seluruh jurang Qianlong mengalir ke langit dalam sekejap. Kolom air yang menakjubkan dimuntahkan dari jurang Qianlong setinggi 100 kaki. Ketika hendak menyentuh air laut di atas angkasa, tiba-tiba meledak menjadi tetesan air dingin dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke seluruh keluarga Jiao Laut. Di luar jurang Qianlong, langit pertempuran laut dan langit menelan Jiao melihat pemandangan ini dengan kaget. Kemudian, ketika mereka kembali sadar, mereka melihat pilar api biru keluar dari jurang Qianlong lagi. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini, pilar api diam-diam menyebar di udara, tetapi pada saat yang sama, itu telah menarik semua energi surga dan bumi di ruang ini. Kali ini, tidak hanya melawan Qi, tetapi juga sumber Qi antara langit dan bumi. Menyadari hal ini, wajah langit pertempuran laut dan langit menelan Jiao berubah lagi, yang dapat membangkitkan sumber Qi dari langit dan bumi. Maka itu berarti Xiaoyan, yang sedang berkultivasi di jurang naga tersembunyi saat ini, mungkin setidaknya telah menembus alam sumber. Bocah ini, kejutan yang luar biasa. Berdiri di luar jurang Qianlong, langit pertempuran laut memandang gua di depannya dengan terkejut. Bitian Jiao di satu sisi tidak bisa menahan anggukan. Kemudian matanya berbalik, tetapi dia melihat keluarga Jiao Laut yang kuat datang dari luar altar. Orang-orang ini pasti tertarik dengan perubahan barusan, tetapi saat ini, Xiaoyan takut berada dalam periode kritis terobosan. Dia tidak boleh diganggu oleh faktor eksternal apapun, jika tidak, dia takut pencapaian sebelumnya akan sia-sia. Berdengung. Namun, tanpa menunggu kaisar bergerak, hari pertempuran laut adalah langkah cepat. Dengan sedikit kejutan di tubuhnya, momentum yang kuat segera menyapu meja dan mengusir orang-orang laut yang kuat yang dengan cepat mendekati altar. Pada saat yang sama, suara agung kata-kata juga menyebar dari mulutnya. Mulai sekarang, blokir 100 kaki di sekitar altar, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Semua orang di luar altar terkejut mendengar perintah itu, dan dengan cepat mundur bersama orang-orang di sekitarnya. Namun, langit pertempuran laut tampaknya masih khawatir. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, kekuatan besar dengan cepat menyebar keluar. Butuh kembali matanya sampai seluruh altar terselubung. Untuk apa yang terjadi saat ini, Bitian Jiao di sampingnya juga melihatnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari pertempuran laut akan sangat tertarik pada Xiaoyan. Mungkin akan ada faktor debu Haimo, tapi saya yakin lebih banyak yang harus digerakkan oleh potensi yang terakhir. Ya, mereka memiliki prestasi seperti itu di usia muda, dan kekuatan bertarung mereka adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lihat dalam hidup mereka. Tetapi yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Xiaoyan tidak hanya sangat kuat di bidang kultivasi, tetapi juga tenggelam dalam pengobatan pemurnian. Saya khawatir tidak ada yang sebanding di seluruh benua hari ini. Yang paling penting adalah kepribadian dan temperamen Xiaoyan, ini adalah hal-hal yang jauh dari orang biasa. Inilah yang membuat orang laut berterima kasih kepada mereka. Mungkin, itu adalah alasan terbesar mengapa hari pertempuran laut memiliki harapan bagi mereka. Dengan gelombang energi yang hebat di ruang ini, energi surga dan bumi yang kuat melonjak dengan liar ke dalam jurang Qianlong.
Pusaran energi besar juga mengembun di atas jurang Qianlong. Energi kuat dari langit dan bumi berkumpul dengan cepat, berubah menjadi badai yang menakjubkan dan berputar cepat di atas altar, tuangkan energi besar ke dalam jurang naga tersembunyi di bawah. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang sekarang berada di kedalaman jurang naga yang tersembunyi, juga dengan panik menyerap dan menyempurnakan energi besar dari dunia luar. Api biru muda menyala di permukaan tubuh Xiao Yan, menyaring energi yang masuk terlebih dahulu, lalu memasuki meridian internal Xiao Yan, menyempurnakan keterampilan, dan akhirnya memurnikan api yang berbeda lagi, dan kemudian memasuki ruang siklon. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, metode pembakaran Jue hari ini jauh berbeda. Setelah Xiao Yan berhasil menyempurnakan api jantung laut, tingkat pembakaran Jue juga meningkat. Hari ini saja, kecepatannya mungkin sebanding dengan metode tingkat spiritual tingkat lanjut, atau bahkan lebih baik, tetapi jauh lebih rendah daripada metode tingkat Italia. Namun demikian, sudah pasti bahwa dalam hal metode Xiao Yan untuk membakar Jue, di antara semua keterampilan tingkat spiritual, hanya ada sedikit yang sebanding. Promosi tingkat formula pembakaran memiliki dampak langsung pada kecepatan kultivasi Xiao Yan. Dilihat dari kecepatan di mana Xiao Yan menyerap energi pemurnian, tidak diragukan lagi lebih dari 10 kali lebih cepat dari 3 tahun lalu, yang selanjutnya membuktikan kesenjangan antara tingkat manusia dan tingkat spiritual. Tidak hanya itu, bahkan kultivasi Xiao Yan kali ini berbeda dari masa lalu. Di antara semua energi yang diserap dan disempurnakan olehnya, selain melawan Qi, ada sumber gas yang lebih besar. Energi terus disuntikkan ke ruang siklon, dan Qi pertempuran berubah menjadi lautan energi. Gas sumber mengembun secara independen di ruang siklon dan berubah menjadi manik-manik energi susu seukuran kepalan tangan, yang merupakan bukti terobosan budidaya di lingkungan sumber. Yuanzu, ini adalah satu hal yang harus ada di tubuh semua orang yang kuat di lingkungan sumber dan mereka yang kembali ke lingkungan sumber. Hanya formasi Yuanzu yang dapat membuktikan kultivasi mereka, menerobos kaisar yang bertarung dan menjadi sangat kuat di lingkungan sumber. Pembentukan dan keberadaan manik-manik sumber hanya dapat terjadi antara lingkungan sumber dan lingkungan sumber. Fungsi dan nilai keberadaannya adalah untuk menstabilkan keseimbangan dua energi pertarungan Qi dan sumber Qi dalam tubuh pembudidaya dalam 2 tahap ini, sehingga dapat memastikan bahwa pembudidaya tidak akan meledak dan mati karena saling dampak energi dalam tubuhnya. Sampai kultivasi mencapai ranah Raja Sumber, bujur sangkar manik sumber di dalam tubuh akan terurai. Pada saat yang sama, Qi pertempuran di tubuh kultivator akan sepenuhnya berubah menjadi sumber Qi, sehingga ia akan menjadi raja sumber nyata dan orang yang kuat. Dapat dikatakan bahwa mengubah lingkungan sumber dan kembali ke lingkungan sumber sebenarnya adalah proses mengubah Qi pertempuran di tubuh pembudidaya menjadi Qi sumber. Setelah transformasi selesai, dia akan menjadi raja sumber dan yang kuat, dan kemudian dia akan melangkah ke jajaran yang benar-benar kuat di daratan dan dihormati oleh dunia. Namun, setelah mengatakan itu, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak sedikit orang yang akhirnya jatuh di jalan wilayah Huayuan dan kembali ke wilayah Huayuan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berhasil masuk ke wilayah Huayuan, mereka harus melakukan lebih banyak upaya dan terus maju selangkah demi selangkah di jalan kultivasi di masa depan. Hanya dengan cara ini mereka diharapkan membuat terobosan. Dengan suntikan gila energi itu, napas Xiao Yan juga meningkat pesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dalam sekejap mata, napasnya telah melampaui tahap selanjutnya dari lingkungan sumber dan mendekati lingkungan sumber. Namun, terlepas dari ini, dunia luar masih memiliki energi surga dan bumi yang agung, mengalir ke tubuh Xiao Yan tanpa henti. Setelah pemurnian api yang berbeda, itu terus disuntikkan ke ruang siklon. Pada saat yang sama, napas Xiao Yan akan menembus lingkungan sumber. Minum. Tapi saat ini, mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan cahaya biru dingin keluar dari matanya. Pada saat yang sama, minuman rendah juga keluar. Tangannya dengan cepat terangkat, jari-jarinya terhubung, dan membuat simpul seperti kilat. Segera setelah itu, napas yang naik di tubuh Xiao Yan tiba-tiba mandek, dan kemudian menurun dengan cepat seperti pasang surut laut, energi yang berkembang di ruang topan ditekan oleh Xiao Yan. Kemudian, penyerapan dan pemurnian energi langit dan bumi akan berlanjut lagi. Di jurang naga yang tersembunyi, Xiao Yan berulang kali menekan energi halus di tubuhnya selama 7 kali, dan kemudian energi besar surga dan bumi yang dikumpulkan dari orang gila di sekitarnya secara bertahap menghilang.
Kultivasi Xiaoyan benar-benar stabil di tengah lingkungan sumber, tetapi hanya satu langkah lagi dari tahap selanjutnya dari lingkungan sumber. Xiaoyan selalu mengejar untuk menang dalam stabilitas. Setelah menyempurnakan api jantung laut, kekuatan yang dibawa ke Xiaoyan oleh yang terakhir tentu sangat kuat. Dengan bantuan energi langit dan bumi sebelumnya, jika Xiaoyan mau, dia dapat menerobos ke lingkungan sumber dengan satu pukulan, tetapi pada saat yang sama, setelah terobosan, kultivasi Xiaoyan pasti memiliki periode kosong. Dengan kata lain, pencapaian Xiaoyan akan sulit ditingkatkan untuk waktu yang lama di masa depan. Dibandingkan dengan ini, Xiaoyan lebih bersedia untuk fokus pada saat ini, berlatih dengan tekun dan mengumpulkan lebih banyak. Dengan cara ini, manfaat yang didapat Xiaoyan secara alami akan permanen. Untuk waktu yang lama, setelah napas di tubuhnya stabil, Xiaoyan perlahan menarik napas lega, melihat ke dalam, dan melihat manik-manik sumber putih susu yang perlahan tergantung di ruang topan di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan tawa dengan kepuasan dan mengambil kembali pikirannya. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya lagi. Dengan kepulan, api biru tua naik di atas telapak tangannya. Itu adalah api jantung laut. Setelah 4 tahun, api jantung laut akhirnya benar-benar ditundukkan oleh Xiaoyan. Sekarang ia memerintah, tetapi digerakkan seperti lengan. Setelah mengambil kembali api aneh itu, Xiaoyan membawa jiwa yang sangat dingin di depannya ke dalam ring, dan segera duduk. Tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian menghilang di tempat. Dengan pertumbuhan kultivasi, kecepatan Xiaoyan berkali-kali lebih cepat daripada beberapa tahun yang lalu. Saya pikir jika dia menghadapi Qin Su lagi, dia tidak akan takut. Beberapa saat kemudian, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergegas keluar dari jurang naga yang tersembunyi dan melompat ke udara, yang segera menarik perhatian orang-orang kuat dari keluarga Jiao Laut saat ini. Di luar altar, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Jiao Laut melihat Xiaoyan bergegas keluar dari jurang naga yang tersembunyi. Mereka menyadari bahwa tidak heran jika hari pertempuran laut akan menghalangi seluruh altar. Ternyata Xiaoyan berada di jurang naga yang tersembunyi. Pada saat yang sama, hari pertempuran laut dan hari gigitan Jiao juga menatap Xiaoyan di udara dengan terkejut. Dengan budidaya mereka secara alami melihat sekilas bahwa napas Xiaoyan dalam dan dangkal saat ini, tahap tengah wilayah sumber, napas stabil dan panjang, dan kekuatan di tubuhnya sangat berlimpah. Itu hanya selangkah lagi dari tahap selanjutnya dari wilayah sumber. Dalam 4 tahun, ia melompat dari tahap selanjutnya dari Seven Star Doudi ke yang kuat di tahap tengah wilayah Huayuan. Kecepatan kultivasi yang luar biasa seperti itu benar-benar mengejutkan. Tentu saja, hari pertempuran laut dan hari Fak Jiao juga sangat memahami bahwa sebagian besar alasan mengapa budidaya Xiaoyan dapat ditingkatkan begitu cepat adalah karena dia memurnikan api jantung laut, tetapi bagaimanapun juga, budidaya Xiaoyan sebenarnya di sini, dan mereka juga sangat memahami bahwa proses menelan api yang berbeda sangat sulit dan ceroboh. Apakah berakhir dengan apa-apa? Omong-omong, Xiaoyan dapat memiliki prestasi hari ini. Haixinyan tentu saja membutuhkan banyak pujian, tetapi dalam analisis akhir, itu adalah kemampuan Xiaoyan sendiri. Jika tidak, jika Anda ingin menjadi orang lain, Anda tidak mengatakan apakah Anda dapat berhasil menelan dan menyaring api yang berbeda. Jika Anda ingin menemukan api yang berbeda, saya khawatir tidak ada tempat untuk menemukannya. Di bawah, Xiaoyan mendatangi mereka berdua, membungkuk kepada mereka dan berkata dengan hormat. "Dua tetua, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Hahaha, bagaimana kamu menjadi melek huruf ketika kamu keluar? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Ini kamu. Aku tidak bisa menjelajahi situasi di bawah Qianlong dalam untuk waktu yang lama. Saya sangat cemas sehingga saya hampir harus turun untuk mencari seseorang." Hai Zantian tertawa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Xiaoyan tidak keluar selama beberapa tahun, tetapi dia sangat khawatir. Jika dia tidak percaya pada pilihan Debu Haimo dan menyaksikan kekuatan Xiaoyan, aku khawatir dia akan turun dan membawa orang ke atas. Mendengar pidato itu, Xiaoyan juga tersenyum dan dengan cepat membayar untuk pertempuran laut. Yang terakhir tidak peduli, Xiaoyan merasa lega. Namun, saat ini, gigitan Tianjiao di samping membuka mulutnya dengan wajah sedikit tertekan dan berkata dengan senyum pahit. "Hai Lao benar-benar baik-baik saja, tapi aku di sini." Begitu dia mengangkat alisnya, Xiaoyan dengan cepat menatap Tianjiao yang menelan,
tetapi dia melihat bahwa mata yang terakhir menatap Qianlong tidak jauh di belakangnya. Karena kolom air sebelumnya, hampir setengah dari air dingin di kedalaman Qianlong disemprotkan. Sekarang kedalaman Qianlong murni dipecah menjadi sumur yang dalam tanpa air. Melihat ini, Xiao Yan tercengang. Dia hanya mencoba untuk meninggalkan Qianlong Yuan, tapi dia tidak menyadarinya. Aduh, anak kecil, air dingin di jurang naga yang tersembunyi telah dipadatkan oleh nenek moyang kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetes air dingin mengandung kekuatan yin dan dingin. Air dingin ini sangat penting bagi keluarga kita. Apa yang kamu lakukan? Hanya mengatakan. Pada titik ini, Bitian Jiao terdiam, dan Xiao Yan tersenyum canggung. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan ragu-ragu. Saya tidak tahu, tetua, jika Anda dapat menambah yin dan kekuatan dingin di jurang naga yang tersembunyi, tidak masalah bahkan jika Anda menggunakan air laut eksternal. Mendengar pidato itu, Bitian Jiao segera mengangkat alisnya, tetapi hari pertempuran laut tersenyum penuh minat dan menatap Xiao Yan. Karena yang terakhir bisa mengatakan ini, saya khawatir dia sudah memiliki cara untuk membantu keluarga Jiao Laut memulihkan air dingin di jurang menyelam naga. Tidak apa-apa untuk melakukan ini, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kekuatan yin dan dingin di jurang Qianlong luar biasa dan sebanding dengan es dingin. Jika, percayalah padanya, alihkan saja air ke dalam jurang Qianlong. Tanpa menunggu kata-kata itu jatuh ke mulut Tian Jiao, Hai Zantian menyela dengan cemberut ringan. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata itu, dia juga menggigit giginya dan mengangguk. Bahkan jika itu untuk menarik air laut di luar ruang keluarga Hai Jiao, dia menyuntikkannya ke dalam jurang Qianlong sampai penuh. Kemudian, Xiao Yan berjalan perlahan ke Qianlong Yuan dengan wajah percaya diri. Di mata penasaran dari dua orang di belakangnya, dengan lambaian lengan bajunya yang besar, lebih dari 1000 botol batu giok segera terbang keluar dari cincinnya dan melayang di udara. Pada saat botol giok ini muncul, udara dingin yang mengerikan menyebar dari mereka. Dalam kehampaan yang kosong, ampas es yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara tipis. Udara dingin yang kuat bahkan melihat ke langit pertempuran laut dan Jiao yang melahap di belakang mereka. Botol giok kecil ini dapat melepaskan yin dan qi dingin yang luar biasa. Dewa apa yang ada di botol giok? Bang! Kemudian, lebih dari 1000 botol giok meledak bersama. Pada saat yang sama, sejumlah besar air keluar dari botol giok. Akhirnya, mereka semua disuntikkan ke dalam jurang naga tersembunyi di bawah. Hampir pada saat yang sama, langit pertempuran laut dan langit menelan Jiao di belakang Xiao Yan juga mengenali apa itu semprotan air besar. Lebih dari 1000 botol giok diisi dengan cairan dingin roh es. Cairan dingin yang membeku, lebih dari 1000 botol, telah dimasukkan. Bocah ini benar-benar monster. Setelah menemukan bahwa lebih dari 1000 botol giok diisi dengan cairan dingin roh es, emosi hari pertempuran laut dan hari gigitan Jiao tiba-tiba di luar kendali. Wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut, dan keterkejutan mereka tak tertandingi. Sulit membayangkan bahwa Xiao Yan akan bersedia membuang lebih dari 1000 botol cairan dingin bingling ke dalam jurang Qianlong tanpa berkedip di sudut matanya. Itu terlalu kaya dan murah hati. Melihat adegan ini, Bitian Jiao tidak bisa menahan penyesalan. Jika dia tahu bahwa Xiao Yan akan membuang begitu banyak cairan dingin roh es ke dalam jurang naga yang tersembunyi, dia lebih suka Xiao Yan memberinya cairan dingin roh es itu. Secara alami, dia akan menggunakan semuanya untuk memaksimalkan manfaat, tetapi melihat pemandangan itu, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Ketika cairan dingin roh es dimasukkan ke dalam Qianlong, gas dingin yin yang sangat mengerikan menyebar untuk waktu yang lama. Air laut di permukaan Qianlong Deep dengan cepat membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan jarak puluhan kaki di bawahnya juga dipenuhi dengan es dingin. Napas yang mengerikan datang darinya, tetapi dalam sekejap mata, hari pertempuran laut dan hari menelan, Jiao jelas merasakan bahwa yin dan gas dingin di jurang naga yang tersembunyi tidak hanya kembali ke puncak aslinya, tetapi bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cairan dingin yang membekukan benar-benar layak menjadi ciptaan langit dan bumi. Kekuatan ini jauh lebih mengerikan daripada akumulasi keluarga lautnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masukkan lebih dari 1000 botol cairan dingin roh es ke dalam Qianlong, tapi wajah Xiao Yan tidak berubah. Untuk Xiao Yan hari ini, cairan dingin roh es benar-benar tidak berharga. Lagi pula,
Selama dia memiliki roh yang sangat dingin di tangannya, dia secara alami menginginkan sebanyak yang dia inginkan. Ketika Xiao Yan berbalik, dia menemukan bahwa Fak Tianjiao sedang menatapnya sambil tersenyum. Melihat ekspresi bingung di wajah Xiao Yan, dia merasa malu. Penatua Xiao. Kali ini, Fak Tianjiao menyebut identitas Xiao Yan sebagai penatua segera setelah dia membuka mulutnya, yang juga membawa hubungan antara kedua belah pihak lebih dekat dalam sekejap. Saya tidak tahu cairan dingin roh es. Apakah Anda masih memilikinya di tangan Anda? Jika Anda bisa, saya harap Anda bisa. Jika pemimpin klan membutuhkan cairan dingin roh es, kebetulan saya memiliki ratus botol di sini. Hanya saja aku berterima kasih karena telah meminjam Qianlong Yuan. Mendengar apa yang dikatakan Fak Tianjiao, Xiao Yan segera mengerti. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan mengambil waktu sejenak. Sekali lagi, pita terbang keluar dari ring, dan segera melayang di depan Fak Tianjiao. Yang terakhir tercengang oleh langkah murah hati Xiao Yan. Kemudian dia dengan cepat menyingkirkan 100 botol giok dengan kejutan dan rasa terima kasih. Meskipun cairan dingin Bingling tidak memainkan peran besar baginya, itu bisa disebut bantuan besar bagi generasi muda keluarga Haijiao. Darah keluarga Haijiao dingin. Dengan bantuan cairan dingin Bingling, budidaya generasi muda keluarga Haijiao akan ditingkatkan lagi, yang sangat penting untuk masa depan keluarga Haijiao. Dalam hal ini, langit pertempuran laut di satu sisi melirik ringan, lalu matanya tertuju pada Xiao Yan, menyapu ke atas dan ke bawah, dan berkata sambil tersenyum. Pria kecil yang baik, ini akan menjadi tengah wilayah Huayuan dalam 4 tahun, dan saya pikir napas Anda tidak jauh berbeda dari tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan. Aneh bahwa Anda harus dapat memasuki tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan dengan bantuan energi itu. Dengan senyum di mulutnya, hari pertempuran laut segera menemukan keraguannya. Dia percaya bahwa Xiao Yan pasti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tahap selanjutnya dari wilayah sumber, tapi kenapa tidak? Oh, terlalu banyak lebih baik daripada terlalu sedikit. Semuanya harus dilakukan perlahan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menyeringai, tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, tidak hanya pada tahap selanjutnya dari Huayuanjing. Jika dia mau, dia bisa menerobos untuk kembali ke Yuanjing dengan satu pukulan, tapi dia benar-benar tidak tahan konsekuensi dari melakukannya. Sekarang, Xiao Yan sangat puas. Oh, ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah bocah Sue Mian telah kembali. Sebelumnya, dia datang ke sini setiap hari untuk melihat kapan kamu akan meninggalkan celah. Sekarang kamu keluar, bocah itu telah melarikan diri. Haha. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Fak yang kembali, Tianjiao, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, putranya benar-benar tampak sedikit kecewa. Selama 4 tahun, hingga beberapa bulan yang lalu, kultivasinya baru saja menembus tahap awal wilayah Huayuan. Lihatlah Xiao Yan. Apakah dia tidak ada di sana? Ketika datang ke Mahkota Darah, wajah Xiao Yan tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Dia selalu berurusan dengan orang tua, yang membuatnya terkadang lupa bahwa dia hanya seorang pemuda. Hanya ketika dia berjalan dengan Mahkota Darah dan lainnya, dia bisa merasakan rasa lega tanpa tekanan. Setidaknya, dia tidak perlu memikirkan apapun. Haha, bocah itu keluar dengan berlama-lama. Baru-baru ini, sesuatu tampaknya telah ditemukan di kedalaman Laut Utara, yang telah menarik banyak orang. Keduanya telah saling mengikuti di masa lalu. Aku telah mengirim seseorang untuk mengikuti. Itu akan baik-baik saja. Hai Zantian tertawa. Dia tidak terlalu peduli dengan urusan anak muda, tetapi setelah mengalami lingkungan virtual di dasar laut, dia jauh lebih berhati-hati. Setiap kali Hai berlama-lama keluar, akan ada orang-orang kuat berkebangsaan Hai untuk diikuti dan dilindungi. Hahaha. Aku tidak menyangka akan melihat saudara Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai begitu aku kembali. Saudara Xiao, selamat datang kembali. Namun, tepat pada saat ini, tawa hangat tiba-tiba terdengar di atas platform batu. Kemudian, kekosongan di samping Fak Tianjiao sedikit terdistorsi, dan bentuk mahkota darah juga muncul. Mahkota darah, saudara. Begitu mereka bertemu, mereka langsung saling berpelukan. Setelah beberapa salam, mereka tampaknya menemukan 2 orang di sekitar mereka, dan segera mengobrol dan tersenyum. Kemudian, Sue Mian memberitahu ketiganya tentang apa yang telah dia lihat dan dengar di dialognya. 2 bulan yang lalu,
Tidak lama setelah mahkota darah baru saja menembus wilayah sumber, kabut tebal beracun tiba-tiba menyebar dari pulau terpencil di kedalaman Laut Utara. Toksisitas dalam kabut beracun begitu kuat sehingga bahkan beberapa kaisar yang kuat tidak dapat menghindarinya. Beberapa kaisar pertempuran yang kuat bahkan mati karena kabut beracun. Sejak saat itulah pulau yang awalnya tidak berpenghuni itu menarik perhatian orang-orang kuat di Laut Utara. Sampai beberapa hari yang lalu, banyak ahli racun kuat yang memainkan racun di Laut Utara datang dari mana-mana dan mengepung pulau itu. Hal yang paling penting adalah bahwa di antara para ahli racun itu, ada banyak tuan yang kuat di tingkat lingkungan sumber. Belum lama ini, banyak orang kuat menyerang pulau itu. Setelah banyak upaya, sebagian besar kabut racun di pulau itu akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, alasan penyebaran kabut racun terungkap ke publik. Bukan bunga dan tanaman aneh, atau Warcraft tingkat tinggi, tetapi orang yang melepaskan kabut racun. Seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang tampak secantik epifilum. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah identifikasi master racun itu, wanita itu melepaskan kabut racun yang mengerikan karena konstitusi alaminya yang mengerikan. Racun Doom. Artinya, saat ini, Xiao Yan, yang mendengar semua ini dinyatakan oleh mahkota darah, tiba-tiba muncul bayangan indah di benaknya. Apakah dia? Pikiran yang tiba-tiba di hatinya membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman di dasar hatinya, tetapi Xiao Yan bersikeras bahwa dia harus tetap berada di sana saat ini. Tidak mungkin menghadapi bahaya seperti itu. Ngomong-ngomong, lihat ini. Kemudian, cahaya di telapak mahkota darah menyala, dan manik-manik biru tua terjepit dan meledak pada saat kemunculannya. Kemudian, gambar yang jelas juga muncul di depan keempat orang itu. Apa yang ditunjukkan pada gambar adalah pertempuran dengan kekuatan besar, dan medan perangnya adalah pulau. Ketika Xiao Yan melihat informasi yang disajikan dalam gambar dengan jelas, terutama ketika dia melihat wanita cantik dengan gaun putih panjang di lingkaran pertempuran, kegelisahannya langsung meningkat. Pada saat yang sama, emosi campuran kaget dan marah tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Wanita yang muncul di gambar adalah orang yang seharusnya tinggal di benua pertempuran. Dokter kecil, di permukaan laut yang tak terbatas, Xiao Yan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Tekanan angin yang kuat akan membangkitkan lapisan gelombang besar di laut di bawah, dan tubuh Xiao Yan telah menghilang di ujung pandangannya dalam sekejap mata. Sebelum meninggalkan dasar laut, Xiao Yan dengan hati-hati bertanya pada Sue Mian tentang arah spesifik pulau itu. Ketika Sue Mian melihat kemarahan yang hampir tak terkendali di mata Xiao Yan, dia juga tiba-tiba dan kagum di dalam hatinya. Dia tidak berani ragu sedikit pun, dan dengan cepat menunjukkan arah spesifik pulau itu untuk Xiao Yan. Kemudian, ketika Xiao Yan melintas dan meledak, kecepatan yang mengerikan juga mengejutkan mahkota darah lagi. Setelah Fak Tianjiao memberitahunya bahwa kultivasi Xiao Yan lebih seperti palu besar yang memukul dadanya, yang membuatnya tidak bisa bernapas sejenak, dan hatinya tidak tenang untuk waktu yang lama. Adapun Xiao Yan saat ini, dia tidak tahu mengapa yang terakhir datang ke sini, tetapi melihatnya dalam bahaya, hati Xiao Yan tidak bisa tenang. Budidaya di tahap tengah Huayuanjing, bersama dengan langkah Tianjue dan tekad sayap gajah, membuat kecepatan Xiao Yan saat ini mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Menurut apa yang dikatakan Sue Mian, dari dasar laut ke pulau, bahkan jika itu didasarkan pada budidaya Huayuanjing, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Namun, sekarang, Xiao Yan jelas telah muncul di sebuah pulau kecil di kejauhan dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada saat yang sama, ada bayangan tebal di langit. Orang-orang ini datang demi racun kemalangan, tetapi tidak peduli apa tujuan mereka, mereka semua adalah orang yang dapat dibunuh dan harus dibunuh dengan Xiao Yan saat ini. Naga memiliki skala terbalik, dan mereka yang menyentuhnya marah, dan skala terbalik Xiao Yan adalah semua orang yang ingin dia lindungi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di pulau itu, pada saat ini, sekelompok orang menatap mereka dengan senyum aneh. Itu adalah seorang wanita cantik yang ditutupi dengan bekas luka, dengan keserakahan dan nafsu di matanya. Gaga, tubuh racun kemalangan berbeda. Meskipun hanya kaisar petarung bintang 3, ia dapat melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kultivasinya sendiri, menerobos kaisar yang bertarung, dan bahkan racun di seluruh tubuh telah menjadi lebih banyak kuat. Hahaha, meskipun itu membuang-buang waktu, aku akhirnya melihat kekuatan gadis kecil ini.
Jika kita dapat menemukan cara untuk mentransfer konstitusinya kepada kita dan membaginya, itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan kita, tetapi juga memastikan bahwa kita tidak akan terkikis oleh racun. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Gaga, lebih dari dua keuntungan. Saya pikir wanita ini juga kecantikan yang langka. Jika Anda membawanya kembali dan membuat kompor tripod. Gaga. Dengan ledakan tawa aneh, beberapa pria tua berjanggut berjubah ungu perlahan mendekati wanita lemah di depan mereka. Ketika wanita itu mendengar kata-kata cabul dari orang-orang ini, dia mau tidak mau menunjukkan kemarahannya yang tidak mau di wajahnya yang pucat dan cantik. Gigi B menggigit keras di ujung lidahnya, dan bau darah segera memenuhi mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya ungu gelap juga muncul di kedalaman sepasang mata indah yang redup. Apa kamu mau kerja keras? Hahaha, aku tidak suka bermain dengan orang mati. Di antara 5 orang yang berjalan perlahan ke depan, seorang lelaki tua dengan kumis pendek dan gemuk tersenyum dan segera bergerak. Tubuh yang tampaknya pendek dan gemuk itu mendatangi wanita itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tangannya yang besar dan berminyak terentang ke depan untuk mengontrol leher batu giok seputih salju wanita itu. Tubuh halus yang terakhir juga muncul tiba-tiba saat ini. Tampaknya aneh dan berbahaya untuk menghindari tangan besar lelaki tua gemuk itu, tetapi kemudian, sudut rok sutra yang tergantung di bahu yang harum dirobek oleh Seng Sheng. Tiba-tiba, sebagian besar cahaya musim semi seputih salju segera terpapar ke udara. Gaga, itu menyenangkan untuk merobeknya. Pria tua gemuk itu tertawa, menghirup aroma dalam-dalam dari kain rok yang rusak di tangannya, dan kemudian meraihnya di tubuh halus wanita itu lagi. Dan tepat ketika lelaki tua gemuk itu berbalik, pertarungan ungu tua berlangsung sengit, tetapi sulit untuk memotong tenggorokan lelaki tua gemuk itu dengan kecepatan kilat. Bang! Namun, serangan wanita itu dengan mudah dipatahkan oleh pria tua gemuk itu. Pada saat yang sama, sumber ki dengan cepat menempel di permukaan tubuhnya. Ya, saya masih memiliki keberanian untuk menyerang dalam keadaan seperti itu. Ini benar-benar kuda liar yang ganas. Namun, semakin banyak kuda liar, semakin banyak kesenangan yang harus mereka taklukkan. Dengan senyum cabul, 4 orang lain di belakang mereka juga tertawa. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua gemuk itu tiba-tiba berkedip dan muncul di depan wanita itu dengan kecepatan kilat. Di mata terkejut yang terakhir, dia bertepuk tangan dengan satu tangan. Akhirnya, di bawah upaya wanita untuk menghindari, dia masih jatuh di bahu manis di sebelah kanan. Darah memercik. Pada saat dimuntahkan, itu berubah menjadi panah darah dan menusuk alis lelaki tua kerdil itu. Keras kepala. Kali ini, lelaki tua gemuk itu hanya mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan momentumnya yang kuat tiba-tiba tersapu, menghancurkan panah darah yang mendekat. Pada saat yang sama, dia juga membombardir tubuh halus wanita itu. Pada saat yang sama, napas seluruh orang tiba-tiba jatuh ke dasar lembah. Pada saat tubuh halus itu jatuh ke tanah, darah merah tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar, dan seluruh orang segera kehilangan semua kekuatan tempurnya. Kuek, pria tua gemuk itu turun sambil tersenyum dan berjalan di depan wanita itu. Dia melihat orang cantik yang terbaring di tanah, membungkukkan tubuh bagian bawahnya dan meraih tubuh halus wanita itu. Pada saat ini, meskipun wanita itu tidak dalam keadaan koma, seluruh tubuh yang halus tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat tangan berminyak lelaki tua yang gemuk itu semakin dekat ke tubuhnya sampai akhirnya. Wosh! Tepat ketika wanita itu memejamkan mata yang indah dan siap mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mati, terdengar suara tajam memecah udara antara langit dan bumi. Hampir pada saat yang sama, pita hitam terbang melewati pria tua pendek dan gemuk itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh yang terakhir juga tiba-tiba mengeras. Kemudian, teriakan memekakkan telinga segera terdengar. Orang-orang yang hadir mengikuti prestise. Mereka melihat bahwa tangan kanan yang baru saja diulurkan oleh lelaki tua gemuk itu, bersama dengan setengah dari lengannya, menghilang pada saat ini. Hanya darah merah yang disemprotkan terus-menerus. Adapun wanita cantik yang berbaring di depannya pada saat itu, dia telah menghilang. Ketika orang-orang di tempat kejadian bergegas untuk menyapu mata mereka,
mereka melihat bahwa tidak jauh di depan lelaki tua gemuk itu, seorang pria muda berjubah hitam dengan lembut menempatkan wanita itu di lengannya di atas batu datar di belakangnya, dan kemudian perlahan-lahan, berbalik dan melihat ke atas. Matanya yang sangat dingin memindai semua orang yang hadir. Sialan, itu kamu, ini kamu mematahkan tanganku, aku ingin kamu mati. Pria tua gemuk yang hampir gila karena kesakitan meraung liar, dan tubuhnya ingin bergegas ke depan. Pada saat yang sama, 4 orang berjubah ungu di belakangnya dan beberapa orang kuat di belakang juga saling memandang dengan wajah muram, dan ingin bergegas menuju Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan, yang wajahnya sangat dingin, tiba-tiba melangkah maju, dan momentum kuatnya tersapu. Pada saat yang sama, suara kata-kata yang sangat dingin juga dimuntahkan. Siapa yang bergerak, siapa yang mati. Siapa yang bergerak, siapa yang mati. Suara kata-kata yang sangat dingin terdengar di telinga semua orang, tapi kemudian terdengar tawa. Adapun 5 orang berjubah ungu di depan orang banyak saat ini, mereka meremehkan untuk melepaskan energi agung di tubuh mereka, berangkat satu demi satu dan bergegas menuju Xiao Yan. Di hadapan kelima orang itu, wajah Xiao Yan tidak berubah, tetapi niat membunuh yang dingin di matanya menjadi semakin kuat. Melihat pria tua gemuk di depan beberapa orang datang, Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatannya yang mengerikan mengembun di telapak tangannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, dalam topan di tubuhnya, energi yang melonjak juga melonjak pada saat ini. Api biru muda muncul dari kedalaman matanya, dan kemudian dia meninju lelaki tua gemuk yang bergegas di depannya. Bang! Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, suara tabrakan yang tumpul tiba-tiba terdengar. Kekuatan yang mengerikan, dibungkus dan dibawa oleh sumber Qi, berdampak parah pada telapak tangan pria tua gemuk yang lain. Dengan momentum kehancuran, kekuatan yang kuat mematahkan lengan lelaki tua itu di sebelah kata dalam sekejap. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh lelaki tua itu dengan kekuatan yang tidak berkurang, diikuti oleh ledakan, tubuh lelaki tua gemuk itu, ini adalah penerbangan mundur yang tidak terkendali, dan napas seluruh orang akan diam. 5 tua, melihat pria tua gemuk itu terpesona oleh tinju Xiao Yan, wajah keempat orang itu segera berubah. Kemudian mereka berbalik dan mata dingin mereka tertuju pada Xiao Yan. Bajingan, dari mana kamu berasal? Kamu berani menyakiti 5 tua. Sialan. Ayo bersama-sama dan bunuh anak itu. Sebuah suara yang mengandung arti kebencian dimuntahkan, dan kemudian 4 orang berjubah ungu bergegas ke Xiao Yan lagi. Tak satu pun dari 4 orang ini kuat di tingkat wilayah Huayuan. Salah satunya bahkan telah mencapai bagian tengah wilayah Huayuan, yang tidak kurang dari Xiao Yan. Saat ini, keempat orang itu bertarung bersama, dan teror yang luar biasa tertindas terhadap yang terakhir, yang membuat orang terengah-engah. Namun, dalam menghadapi upaya bersama dari 4 orang, Xiao Yan tidak hanya tidak mundur sama sekali, tetapi tubuhnya bergetar hebat. 3 gambar virtual besar dengan warna berbeda dengan cepat dipadatkan di belakangnya, dan kemudian dengan cepat ditarik kembali, menutupi tubuh Xiao Yan lapis demi lapis. Gajah kekuatan, gajah emas, sayap gajah. Ketiga gajah tersebut memutuskan untuk tampil bersama. Tiba-tiba, napas mendominasi Lingtian keluar dari tubuh Xiao Yan. Bahkan tanah yang berdiri di bawah kakinya berdengung dan bergetar. Minum. Lebih dari itu, ketika ketiga gajah memutuskan untuk bergabung dengan tubuh, Xiao Yan memberikan minuman keras di mulutnya, dan momentum yang mengerikan segera menyapu keluar dari tubuhnya dan bertemu dengan penindasan momentum dari 4 orang. Bang! Dengan suara teredam rendah, 4 orang di lapangan ditahan oleh Xiao Yan sendirian. Kemudian, keempat orang itu saling memandang, dan tubuh mereka berkelebat dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Xiao Yan. Salah satu dari mereka melambaikan telapak tangannya, sumber gas di telapak tangannya mengembun, dan salah satunya membombardir dada Xiao Yan. Kemudian, 3 lainnya seperti bayangan, dan gerakan mereka misterius. Mereka semua menyerang Xiao Yan dari arah yang berbeda. Sayap gajah. Dengan tangisan rendah di hatinya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba melintas dengan cepat. Dia bolak-balik dengan bebas di antara 4 orang, dengan mudah menghindari serangan gabungan dari 4 orang, dan pada saat yang sama, dia memukul salah satu dari mereka dengan keras di dada. Dia hanya mendengar kepulan. Sambil menyemprotkan darah, sosok itu terbang di luar kendali. Kemudian, 3 orang lainnya diledakkan oleh Xiao Yan dengan cara yang sama, tetapi mereka jauh lebih baik daripada yang pertama.
Berdasarkan budidaya Xiao Yan, dan kemudian menampilkan tekad sayap gajah dan langkah Tianjue, kecepatannya tak terkalahkan di tingkat yang sama. Secara khusus, penentuan sayap gajah tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan gerakannya sendiri, tetapi juga meningkatkan kecepatan semua aspek. Entah itu penyesuaian energi, kohesi skill bertarung, atau kecepatan menembak, itu bisa disebut hantu. Di level yang sama, jika Xiao Yanruo membuat langkah positif dengan orang lain, pihak lain tidak akan menjadi lawannya. Adapun yang kuat di tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, jika mereka bertemu hari itu, Xiao Yan juga ingin mencoba melihat di mana batasnya saat ini. Tapi saat ini, apa yang Xiao Yan pikirkan adalah bagaimana cara membunuh orang-orang ini. Tentu saja, itu juga termasuk mereka yang telah bertindak sebelumnya tetapi akhirnya berhenti. Dia berkata, siapapun yang bergerak akan mati. Lakukan apa yang Anda katakan. Bocah bau sialan, jangan cepat puas. Terlalu mudah bagimu untuk memikirkan 1 lawan 4. Keempat orang berkumpul bersama karena malu dan saling memandang. Ada bekas darah di mulut setiap orang, dan darah mereka bergejolak di tubuh mereka. Saya tidak menyangka bahwa anak laki-laki berbulu tiba-tiba di depan saya ini akan memiliki kekuatan seperti itu, yang tidak hanya membuat kelima adik laki-laki mereka kehilangan kekuatan tempur mereka, tetapi juga membuat mereka tidak siap. Namun, meski begitu, jangan lupa bahwa selain kuat di Huayuanjing, mereka sendiri juga 4 ahli racun dan 4 ahli racun di tingkat Huayuanjing. Bersama, dengan autophagy, di antara 4 orang, pria kuat dengan kultivasi di tengah wilayah Huayuan memberikan minuman rendah, dan keempat orang itu segera mengangguk berat. Bahkan jika mereka mencubit dan mencetak lagi, pada saat yang sama, gas sumber Bima Sakti yang semula menempel di permukaan tubuh berubah menjadi ungu, dan ada suara mendesis dari waktu ke waktu. Kemudian, keempat orang itu melambaikan tangan besar mereka, dan gas sumber ungu segera mulai mengalir. Itu dengan cepat memadat di udara dan berubah menjadi sekelompok besar burung gagak. Mereka berteriak dan bergegas ke Xiao Yan. Gaga, gaga. Ketika keempat orang itu tampil bersama, area besar sumber gas ungu tiba-tiba berubah menjadi gagak ungu yang tak terhitung jumlahnya, dan menukik turun dari atas ke bawah menuju Xiao Yan. Jumlah besar itu seperti area awan ungu yang luas, yang membuat orang merasakan sensasi. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak tergerak. Dia berdiri tegak di tempat, memegang tangan kanannya, dan 4 jarum baja hitam dan panjang terjepit di antara jari-jarinya. Ketika gagak yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Tiba-tiba, api biru muda segera bergegas ke depan dan berubah menjadi tombak. Dia bergegas ke gagak dari ujung depan gagak. Suhu tinggi yang mengerikan segera menyebar. Gagak menutupi langit dan bumi juga menghilang dalam sekejap. Pah! Hampir pada saat yang sama, di antara keempat orang itu, sesosok gelap melintas seperti kilat. Pada saat yang sama, tubuh keempat orang itu segera bergetar, dan kemudian tidak ada tindakan. Titik. Pada saat yang sama, ada juga vitalitas di mata kelima orang ini. Titik. Kemudian, Xiao Yan perlahan mengangkat matanya, dan matanya jatuh pada orang-orang yang telah memindahkan langkah mereka sebelumnya. Panik menyusul. Jeritan melengking terdengar satu demi satu di pulau itu, dan tubuh-tubuh yang terengah-engah jatuh tak terkendali dari udara. Sampai lama kemudian, yang disebut Kaisar Pertempuran Tingkat Tinggi di lapangan telah dibunuh oleh Xiao Yan. Sampai saat ini, dia tersentak dan berhenti dan melihat kembali ke wanita rok putih yang tergeletak di atas batu. Itu adalah peri medis kecil. Oh, meskipun kelelahan fisik dan mental, Xiao Yan masih menyeringai dan bergerak, dan ingin terbang ke peri medis kecil di bawah. Tapi kali ini, pelangi energi yang menakjubkan menembus tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Kemudian, di ketinggian yang tidak jauh dari belakang, tiba-tiba ada kejutan. Seorang lelaki tua yang bersembunyi di balik jubah hitam mengangkat kepalanya dengan terkejut dan melihat ke tempat Xiao Yan, tetapi melihat bahwa pada saat itu, tubuh Xiao Yan tersebar ke titik cahaya yang tidak terlihat dan menghilang di antara langit dan bumi. Bayangan sisa, murid lelaki tua itu sedikit berkontraksi. Tanpa diduga, Xiao Yan yang telah menghabiskan banyak usaha, bisa lolos dari serangan mendadaknya. Mendesis. Dan kemudian saat berikutnya, angin bertiup tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan bergegas untuk menghindar, tetapi dia masih dicabik oleh pita itu.
Melihat sudut jubah hitamnya yang rusak, wajah lelaki tua itu sedikit berat dan mendongak. Seorang pria muda berjubah hitam muncul dari kehampaan dari kejauhan, menatapnya dengan wajah dingin. Jika kamu bisa menghindari pukulanku sekarang, kamu pasti sudah menemukanku sejak lama. Melepas jubah hitamnya, lelaki tua itu menunjukkan pipi tipisnya yang gelap, dan sepasang mata tua berawan menatap Xiao Yan dengan senyum yang sedikit terkejut. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak berkomitmen dan tidak memberi perhatian lebih. Dengan lambaian tangan kanannya, nyala api yang mengamuk tiba-tiba naik di telapak tangannya, dan suhu antara langit dan bumi berubah tiba-tiba pada saat ini. Api aneh. Melihat api yang menyala di tangan Xiao Yan, cahaya serakah muncul di mata gelap lelaki tua itu. Dibandingkan dengan wanita rok putih, api aneh di tangan Xiao Yan hanya membuatnya lebih bersemangat. Jika bukan karena ini, saya khawatir dia harus mundur. Teman ini, mengapa kamu tidak memberiku api aneh dan aku akan membiarkanmu pergi bersamanya? Tiba-tiba, lelaki tua itu menyeringai dan berkata dengan tidak sopan. Mendesis. Namun, apa yang dikatakan lelaki tua itu sebagai gantinya adalah nyala api tanpa ampun Xiao Yan. Streamer menembus kehampaan, tetapi dalam sekejap mata, itu telah muncul di depan lelaki tua itu dan akan jatuh pada yang terakhir, tetapi lelaki tua itu masih tampak acuh tak acuh dan melihat streamer api yang diperkuat dengan cepat di tangannya, mata. Tepat ketika pita api hendak jatuh pada lelaki tua itu, dalam kehampaan yang tak terlihat, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba muncul. Di bawah paket gas sumber, satu pukulan menghancurkan pita api. Kemudian, tiga sosok kuat muncul di depan lelaki tua itu satu demi satu. Mata Xiao Yan tersapu dan hatinya tiba-tiba dingin. Saat ini, tiga pria kuat muncul. Mereka semua kuat di wilayah Huayuan. Napas mereka tidak lemah dibandingkan dengan 5 orang sebelumnya. Hehe, ada apa? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Meskipun kamu membunuh orang-orang itu dengan cepat, konsumsi relatifnya tidak akan sedikit. Terlebih lagi, kamu membunuh antek-antek kecil itu. Dalam keadaanmu saat ini, di menghadapi 4 sumber kuat kami, jika Anda tidak ingin menyerahkan api yang berbeda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa hidup, jadi saya menyarankan Anda untuk menjadi baik berikan kepada saya, dan saya dapat menyelamatkan Anda dari kematian. Pria tua berjubah hitam berjalan keluar dari belakang ketiga orang itu sambil tersenyum. Pada saat kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwa yang besar menyapu seperti badai dan jatuh di kepala Xiao Yan. Merasakan kengerian kekuatan jiwa ini, orang lain yang hadir juga tiba-tiba mengubah wajah mereka. Kekuatan jiwa lelaki tua itu di atas level 5. Kekuatan jiwa urutan kelima. Petik 2. Orang tua itu tampak sangat puas dengan mata terkejut di sekelilingnya. Dia tampak seperti seorang ahli dengan tangan di belakangnya. Tapi apa yang dia lakukan tidak tahu malu. Tentu saja, di dunia hukum rimba ini, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Sementara kata-kata di mulut lelaki tua berjubah hitam itu jatuh, tekanan jiwa yang datang ke kepala Xiao Yan juga menjadi semakin kuat, tetapi wajah Xiao Yan masih tidak berubah sama sekali. Bersenandung. Kemudian, tepat saat lelaki tua berjubah hitam itu hendak memberikan tekanan lagi, Xiao Yan tiba-tiba mendengus dingin. Untuk sementara, kekuatan jiwa yang mengerikan yang jauh lebih kuat dari yang pertama tiba-tiba berubah menjadi badai energi yang tak terlihat, menyapu seluruh dunia. Pada saat yang sama, itu juga mengguncang pria tua berjubah hitam itu mundur beberapa langkah. Saat dia melihat ke atas, lelaki tua berjubah hitam itu segera memiliki kejutan yang dalam di matanya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bersama dengan 3 pria kuat di belakangnya dan orang-orang kuat di sekitarnya, dia memandang Xiao Yan di lapangan dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. 5 tingkat kekuatan jiwa, bocah ini juga 5 tingkat kekuatan jiwa. Sial, bahkan jika kamu memiliki 5 tingkat kekuatan jiwa, aku tidak percaya. Kamu sendiri yang dapat mengalahkan 4 orang kuat di lingkungan sumber. Dengan minuman keras, 3 orang kuat di wilayah Huayuan di belakang lelaki tua itu segera melangkah maju, dan momentum kasar menyapu keluar tanpa syarat. Kemudian mereka pindah dan berubah menjadi 3 pita. Namun, dalam sekejap mata, mereka datang ke Xiao Yan, melambaikan tangan mereka yang besar dan membombardir Xiao Yan. Bang bang. Kemudian, dengan 3 suara keras yang membosankan, 3 orang kuat di lingkungan sumber tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tubuh mereka yang kuat segera lepas kendali, dan akhirnya jatuh di pulau di bawahnya. Segera,
Ketika semua orang yang hadir mengangkat mata mereka dengan takjub, mereka melihat bahwa di depan Xiao Yan, 3 sosok berdiri dengan mengesankan, dan momentum kuat menyebar dari tubuh mereka, membuat semua orang di seluruh pulau tiba-tiba mengubah wajah mereka. Ketiga orang ini tiba-tiba muncul. Dilihat dari nafas mereka, tidak satupun dari mereka adalah keberadaan yang kuat di tahap selanjutnya dari Huayuanjing. Namun, tepat ketika semua orang di tempat kejadian fokus pada 3 orang, bayangan tahu jatuh dari langit di sisi kiri dan kanan Xiao Yan, dan ada sebanyak 100 orang. Dan 100 orang ini, tanpa kecuali, adalah keberadaan tingkat lingkungan Huayuan. 100 orang kuat di lingkungan Huayuan. Ini adalah dosa yang tak termaafkan bagi sekelompok bajingan untuk memindahkan para tetua keluarga Hai Kami di wilayah keluarga Hai Kami. Bunuh aku. Jauh di laut utara, keluarga Hiu Laut ada di kamar Xiao Yan. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang sedang berbaring di tempat tidur. Matanya yang indah tertutup. Ada energi surga dan bumi yang mengalir ke tubuhnya saat dia bernafas dan bernafas. Wanita ini adalah peri medis kecil yang diselamatkan oleh Xiao Yan dari pulau itu. Pada saat itu, karena yang terakhir terluka parah, setelah Xiao Yan menyelamatkannya, yang terakhir mengalami koma. Untungnya, dengan pil yang diambil Xiao Yan untuknya, luka di tubuh Xiao Yixian telah membaik. Saya percaya dia harus bisa bangun dari koma dalam beberapa hari. Adapun pemulihan, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari. Di samping tempat tidur, Xiao Yan menatap dengan tenang pada orang-orang cantik yang berbaring di depannya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa melihat beberapa temannya di negeri asing ini. Ini benar-benar di mana kita tidak bertemu dalam hidup. Namun, sementara Xiao Yan terkejut dengan ini, dia juga memikirkan Sun pada saat ini. Dibandingkan dengan dia dan Xiao Yixian, yang terakhir ditahan oleh orang-orang kuat yang tidak dapat dijelaskan itu. Bahkan Xiao Yan tidak tahu situasi spesifik yang terakhir. Klan jiwa. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Hal-hal hantu yang mengganggu itu tidak bisa dibuang bahkan jika dia datang ke sini. Sehat. Pada saat ini, di tempat tidur, peri medis kecil yang jatuh koma tiba-tiba mengerutkan kening, dan dengungan kecil keluar di antara hidungnya yang cantik. Kemudian, sepasang mata yang indah dan bergerak perlahan terbuka. Gerakan Xiao Yixian yang tiba-tiba juga segera membangkitkan ide Xiao Yan. Melihat itu, kebetulan berlawanan dengan 4 mata Xiao Yixian yang membuka matanya. Tiba-tiba, 2 emosi keluar dari lubuk hati mereka. Xiao Yan, terlepas dari luka-lukanya, dokter kecil itu tiba-tiba bangkit dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiao Yan. Wanita jahat dalam kesusahan, yang terkenal di dunia luar, saat ini, air mata di matanya mengalir tak terkendali dan jatuh ke pipinya yang indah. Isak tangis tiba-tiba terdengar di pelukan Xiao Yan. Tindakan wanita itu, seolah melampiaskan semua keluhan selama periode waktu ini, dia putus asa untuk menangis. Xiao Yan tertangkap basah oleh perilaku Xiao Yan. Raut wajahnya tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia ragu-ragu untuk meletakkan bangunan Xiao Yixian di tangannya dan membiarkan Xiao Yixian salah menangis. Tanpa diduga, dia tidak menemukan sepasang pria dan wanita muda berdiri di depan pintu yang terbuka di belakangnya. Mahkota darah dan Hai berlama-lama hanya ingin melihat situasinya, tetapi mereka tidak berharap melihat pemandangan seperti itu begitu mereka membuka pintu. Itu benar-benar tak terduga. Mereka berdua diam-diam mundur sampai setelah film yang bagus itu terukir, mata Xiao Yixian menjadi merah dan terpisah dari lengan Xiao Yan. Mereka saling memandang. Semburat merah muncul di wajah cantik Xiao Yixian. Xiao Yan juga merasa sedikit malu dan tenang. Kemudian mereka bertanya kepada Xiao Yixian mengapa yang terakhir muncul di pulau itu. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, dokter kecil itu mengambil kembali pikirannya. Ketika dia berpikir, dia tidak bisa tidak menunjukkan kebencian dan penyesalan di wajahnya yang cantik. Kemudian dia memberitahu Xiao Yan persis apa yang terjadi di daratan yang marah beberapa tahun yang lalu. Xiao Yan, dilihat dari kostum mereka saat itu, kemungkinan kedua orang itu adalah orang-orang dari keluarga jiwa. Bang! Tepat ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata terakhirnya, kursi yang dia duduki langsung meledak, dan tubuhnya tiba-tiba berdiri. Niat membunuh yang kejam tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Tanpa diduga, itu berubah menjadi napas tak terlihat dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Merasakan niat membunuh yang dingin,
Raut wajah cantik dokter kecil itu tiba-tiba berubah. Warna gelap melintas di kedalaman sepasang mata yang indah, tetapi kemudian dia kembali ke pikirannya, mengangkat matanya ke Xiao Yan, mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun saya mungkin mengenali mereka sebagai orang-orang dari keluarga jiwa, saya bisa tidak melihat dari mana mereka berasal." Pintu rem hantu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan niat membunuh gila di dalam hatinya. Kemudian, dia mengucapkan kata demi kata. Pintu rem hantu. Dokter kecil itu mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Hantu-hantu itulah yang mengambil Sun Er. Tujuan mereka, apakah batu giok Tuoshe Gudi lagi? Apakah itu batu giok kekaisaran kuno Tuoshe lagi? Dokter kecil itu terkejut, karena inilah Tuoshe Gudiyu membuat marah seluruh benua yang marah dan hampir mengirim seluruh benua ke lautan api. Dia berpikir bahwa kaisar jiwa disegel oleh Xiao Yan. Ini seharusnya menjadi akhir dari masalah ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, di benua asing yang jauh ini, tanpa diduga. Bahkan di seluruh benua, orang-orang ini masih tidak mau menyerah mengejar mereka. Kemudian Xiao Yan memberitahu dokter kecil itu tentang olah hantu Lord dan pertemuannya dengan Sun Er. Mendengar bahwa orang-orang itu benar-benar mengancam Xiao Yan dengan Sun sebagai sandera, wajah dokter kecil itu segera menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin. Terutama setelah memikirkan metode dan sarana olah hantu, dia yakin bahwa orang-orang ini pastilah orang-orang dari keluarga jiwa. Apa perbedaan antara cara ini dan Xiao Zhan, ayah yang menculik Xiao Yan di awal? Orang-orang ini bukan manusia atau hantu. Mereka melakukan aktivitas licik dan teduh. Sialan. Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang, dan niat membunuh gila di matanya berangsur-angsur menghilang. Meskipun dia khawatir tentang Sun Er, dia juga tahu lebih baik bahwa jika dia ingin menyelamatkan Sun Er, pertama-tama, dia membutuhkan kekuatan yang kuat. Hanya ketika dia memiliki keterampilan kultivasi yang cukup kuat untuk mengguncang pintu rem hantu, dia dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Sun darinya. Kalau tidak, bahkan jika dia marah, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, daripada melamun, lebih baik mencari cara untuk meningkatkan prestasi Anda. Ketika Xiao Yan keluar dari kamar, dia menemukan bahwa Sue Mian dan Hai sedang duduk di halaman. Sudut mulut mereka menahan senyum yang tidak bisa dijelaskan dan menatap Xiao Yan yang keluar dari ruangan. Melihat mata aneh dari kedua orang itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia melihat dirinya sendiri, tetapi sepertinya tidak ada perubahan, yang mengejutkan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendekat, mahkota darah bercanda di wajahnya. "Hei, saudara Xiao Yan, apakah itu? Istrimu?" Batuk. Mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Sue Mian, Xiao Yan terkejut. Dia hanya menghirup setengah dari napasnya di dadanya dan batuk. Wajah tua menjadi merah dalam sekejap. Hai berlama-lama di satu sisi tidak bisa membantu mengungkapkan sepasang gigi harimau kecil dan terus tertawa. "Kakak Xiao Yan, kita semua baru saja melihatnya. Kamu dan saudari di dalam saling berpelukan." Kata-kata Hai berlama-lama membuat Xiao Yan mengerti dalam sekejap. Tidak heran mahkota darah tiba-tiba memiliki pertanyaan ini. Itu karena ini. Kalian berdua. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan kembali ke pikirannya dengan senyum pahit, menggelengkan kepalanya pada dua orang di depannya dan berkata, "Dia bukan istriku. Itu adalah kekasihnya." Meskipun Hai berlama-lama biasanya pendiam, dia hanya di depan para tetua dan di antara teman-temannya, terutama setelah dia tidak terikat dengan gelar Xiao Yan, sesepuh bersama. Namun, terkadang dia terlihat terlalu bersemangat. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebentar, tersenyum dan segera memulihkan wajahnya, berkata, "Dia adalah sahabatku." Sebuah kalimat sederhana, di hati Xiao Yan, sangat berat. Dalam hidup, ada banyak orang untuk dibaca dan dijadikan teman. Ada banyak orang untuk minum dan menikmati pada hari kerja, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar bisa disebut teman. Kebenaran ini mutlak, kemanapun Anda pergi. Xiao Yan tidak punya banyak teman. Jika Anda menghitung dengan hati-hati, Anda dapat menghitung jumlah tangan, tetapi meskipun demikian, orang-orang ini juga layak untuk melindungi hidup Xiao Yan, dan peri medis kecil baru saja terdaftar di sini. Kalimat Xiao Yan jatuh, dan dua orang di depannya berhenti berbicara. Rao sama menyenangkannya dengan Hai, tapi dia juga melihat rasa yang berbeda dari mata Xiao Yan. Kemudian, agar tidak mempermalukan suasana, Sue Mian segera mengubah topik pembicaraan,
dan Xiao Yan juga menyingkirkan pikirannya dan berbicara dengan kedua orang itu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di kamar tidur, di depan pintu yang tertutup, dokter kecil yang wajahnya masih pucat menjadi kesepian, dan bergerak perlahan dan kaku kembali ke tempat tidur dengan mata yang indah. Kabut muncul kembali. 2 hari kemudian, Xiao Yan dan Xiao Yixian berangkat meninggalkan Beihai. Awalnya, Xiao Yan berharap Xiao Yixian bisa tinggal beberapa hari lagi sampai lukanya sembuh di tubuhnya, tapi Xiao Yixian selalu bilang tidak apa-apa dan ingin pergi ke dunia luar. Xiao Yan tidak tahan untuk sesaat. Pada saat yang sama, ada rasa khawatir di hatinya. Karena itu, kedua pria itu berangkat dan meninggalkan dasar laut. Karena dokter kecil itu masih terluka, Xiao Yan meminta hari pertempuran laut untuk memanggil monster laut dalam dengan kekuatan di tingkat wilayah Huayuan untuk mereka. Mereka duduk di punggung pria besar itu dan membawa mereka sampai ke Beihuang. Ketika melewati perguruan tinggi Beihai di jalan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ditemani oleh peri medis kecil, dia naik ke puncak gunung lagi. Namun, orang pertama dari perguruan tinggi Beihai, Suo Meiyao, pria bernama Chen, sepertinya tahu bahwa Xiao Yan akan datang dan menunggu yang terakhir di sini. Ketika mereka berbicara untuk beberapa kata, hati mereka bahagia dan panas. Emosi itu bukanlah permusuhan, tetapi ketulusan yang paling langka di antara lawan yang sebenarnya. Selain itu, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa patung Kaisar Tuo Shegu, yang awalnya berdiri di puncak gunung dan langsung menuju ke langit, menghilang secara misterius ke gunung, hanya menyisakan platform batu besar di atas langit. Sekarang, itu telah menjadi tempat pengujian lain dari Universitas Beihai. Untuk perubahan patung, saya khawatir kursi presbiterian di seluruh perguruan tinggi tahu sesuatu tentang itu, tetapi tidak ada yang selalu menjelaskannya. Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Suo Meiyao dan memulai perjalanan lagi. Dalam perjalanan berikutnya, binatang raksasa di bawahnya memimpin, yang jauh lebih cepat daripada memasuki Laut Utara untuk pertama kalinya beberapa tahun yang lalu. Namun, dalam waktu setengah bulan, mereka tidak jauh dari kota Beijun. Menariknya, di tengah perjalanan, mereka bertemu lagi dengan kapal Longzefang. Kali ini, pemimpin mereka Liu Jin memimpin, tetapi sayangnya, mereka bertemu dengan Warcraft yang mengerikan yang budidayanya berada di tingkat wilayah Huayuan, yang hampir menghancurkan lambung oleh binatang itu. Ketika mereka melihat binatang raksasa kedua mendekat dengan cepat, semua orang tampak putus asa. Tapi kemudian, mereka terkejut melihat bahwa orang yang menyerang kapal mereka dibunuh secara paksa oleh Warcraft lain, dan kekuatan yang kuat memotong Warcraft. Namun, dalam sekejap, krisis yang menyelimuti seluruh Longzefang dengan mudah diselesaikan. Kemudian, Liu Jin bertemu Xiao Yan. Setengah bulan kemudian, Xiao Yan dan Xiao Yixian datang ke kota Beijun. Ketika mereka datang ke sini untuk kedua kalinya, Xiao Yan merasa bahwa segala sesuatunya benar dan orang-orang salah. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanyalah seorang kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Namun, hampir 5 tahun kemudian, ia telah tumbuh menjadi pria yang kuat di lingkungan sumber. Namun, ada banyak perbedaan antara di sini dan di masa lalu. Di bawah desakan waktu, yang kuat terus berusaha untuk menjadi lebih kuat, dan seluruh dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di tangan mereka yang kuat. Segera setelah dia datang ke kota Beijun, berita pertama yang masuk ke telinga Xiao Yan mengejutkannya. Dalam waktu singkat 5 tahun, Aula Beihuang di Beihuang telah memperluas pengaruhnya di mana-mana, dan telah menyerap banyak kekuatan lama Beihuang. Kekuatan keseluruhannya tumbuh. Qin Su, pemimpin Aula, telah memasuki tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, dan kultivasinya sangat kuat. Bahkan budidaya pemimpin Aula Selatan telah memasuki tahap tengah wilayah Huayuan, yang dapat disebut pilar kedua Aula Beihuang. Kedua pria ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan tempur terkuat dari Aula Beihuang. Namun, setelah mendengar berita kedua, wajah Xiao Yan menjadi suram dalam sekejap. Hanya setengah bulan yang lalu, Qin Su, penguasa Aula Beihuang, merebut batu roh tingkat tinggi di bawah yurisdiksinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga menangkap seorang gadis dengan murid alami yang berbeda. Gadis itu memiliki sepasang mata berwarna-warni, yang sangat fleksibel. Yang paling ajaib adalah kedua mata itu bisa melihat semua harta karun di bawah langit. Setiap kali ada harta karun di dekat gadis itu, mereka akan ditemukan.
Dikatakan bahwa kedua mata adalah salah satu dari sedikit murid yang berbeda di dunia. Murid ajaib. Sekarang, Aula penguasa Beihuang telah memenjarakan gadis itu dan bersiap untuk mengganti muridnya di depan umum 2 hari kemudian. Dia ingin mengambil murid ajaib itu sebagai miliknya. Ketika Xiao Yan mendengar berita itu, niat membunuhnya yang ganas tiba-tiba meningkat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.